Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton video ini selalu sehat dan tetap di rumah untuk pencegahan wabah COVID-19. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan hasil peramalan kasus coronavirus di Provinsi Sumatera Barat. Alasan saya menggunakan data di Provinsi Sumatera Barat adalah karena saya sendiri berasal dari salah satu kota di Sumatera Barat. Jadi saya ingin melihat jumlah peramalan data yang akan datang. Hingga data dipantau per 2 Juni 2020, jumlah total kasus positif COVID sebanyak 574 kasus. Data ini bersumber dari https://corona.sumberprof.go.id. Tentu saja, Provinsi Sumatera Barat memiliki penanganan atau pencegahan terhadap pandemi ini. Salah satunya adalah dengan menyediakan hampir 1.000 tempat tidur dalam menghadapi COVID dan juga disediakannya lokasi karantina untuk orang dalam pantauan di 9 lokasi dan 4 lokasi untuk pasien positif dengan gejala ringan. Data yang digunakan untuk menganalisis ini adalah data amatan selama 24 hari, dimulai dari tanggal 5 Mei 2020 hingga 28 Mei 2020. Nah, dari data tersebut kita bisa melihat plot sebaran data. Dari plot sebaran data tersebut, kita bisa melihat bahwa grafik tersebut tidak berfluktuasi atau naik turun di sekitar mean, yang mana data tersebut memiliki data musiman, itu terjadi peningkatan dan terjadi juga penurunan. Dan secara kasat mata kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa data tersebut tidak stasioner. Untuk lebih lanjutnya kita bisa melihat dari plot ACF dan plot PACF. Dari kedua plot PACF dan ACF, kita bisa melihat bahwa garis barlet yang berwarna biru dan garis yang vertikal dinamakan dengan lag. Dari plot tersebut tidak terdapat satupun garis lag yang melewati batas barlet, yang mana hal itu menandakan bahwa data telah stasioner. Dikarenakan untuk lebih jelasnya kita bisa melakukan uji kestasioneran lebih lanjut. Untuk mendapatkan hasil yang lebih valid, kita bisa melakukan uji stasioner dengan dua cara, yaitu terhadap varian dan terhadap mean. Apabila keduanya telah stasioner, maka keduanya bisa dilakukan pengambilan model. Baiklah, yang pertama yaitu uji terhadap varian. Setelah dilakukan uji, kita bisa mendapatkan nilai sebesar 0,35552623, yang mana nilai ini lebih kecil daripada 1 sehingga harus dilakukan transformasi. Setelah dilakukan transformasi didapatkan nilai lambda sebesar 0,8 dan jika dibulatkan 0,80089695 hampir mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner. Nah, untuk yang selanjutnya uji kestasioneran terhadap mean. Untuk uji stasioner terhadap mean ini sendiri, kita bisa menggunakan uji ADF test, yaitu Augment-Daki-Fales. Setelah uji yang pertama, kita mendapatkan nilai p-value sebesar 0,2633 dengan alfa atau taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Didapatkan kesimpulan bahwa nilai alfa lebih kecil daripada p-value, sehingga data belum stasioner dan perlu dilakukan differencing. Setelah dilakukan differencing sebanyak 1-2 kali, belum ditemukan data stasioner, sehingga pada differencing yang ketiga kali, barulah didapatkan p-value sebesar 0,03262, yang mana lebih kecil daripada alfa, dan dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner. Dari kedua uji tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa data telah stasioner, sehingga kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu penentuan model terbaik. Penentuan model terbaik ini sendiri bisa dilakukan dengan uji AIC. Dengan uji AIC ini, kita bisa menentukan model terbaik dengan nilai yang paling kecil. Nah, setelah dilakukan uji, didapatkan nilai pada
slide dapat kita lihat bahwa model terbaik dan terkecil adalah pada model 2, yaitu sebesar 184,3596. Nilai model kedua lebih kecil dibandingkan nilai model yang lainnya, yang mana model 2 ini adalah model ARIMA 132, dan dapat disimpulkan bahwa model ARIMA 132 adalah model terbaik untuk penentuan atau peramalan dari data ini. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada model diagnostik atau disebut juga dengan uji White-Nose. Nah, uji White-Nose ini sendiri didapatkan p-value sebesar 0,3925, yang mana dengan hipotesis H0 itu residual memenuhi syarat White-Nose dan H1 yaitu residual tidak memenuhi syarat White-Nose dengan taraf nyata atau uji signifikansi sebesar 5%, maka dapat kita simpulkan bahwa uji White-Nose tidak dapat menolak H0, yang mana artinya bahwa residual memenuhi syarat White-Nose dan model sudah dikatakan cukup baik untuk melakukan peramalan. Sehingga kita bisa lanjut kepada langkah selanjutnya, yaitu prediksi atau peramalan. Nah, setelah dilakukan peramalan menggunakan aplikasi atau software RStudio, didapatkan ramalan 5 data setelah data yang diamati, yaitu dari tanggal 29 Mei hingga 2 Juni 2020, didapatkan nilai seperti pada slide. Nah, pada data tabel sebelah kanan, kita bisa melihat perbandingan antara data aktual dan data peramalan. Jika dilihat secara kasat mata, kedua data tersebut memang tidak berdekatan. Namun, jika kita melihat plot secara garis besar, kita bisa melihat bahwa peningkatan dan penurunan yang terjadi pada plot peramalan dan data aktual adalah mirip. Hanya saja, pada data peramalan yang pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei 2020, pada data peramalan yaitu mengalami penurunan, sedangkan pada data aktual mengalami peningkatan. Namun, setelah tanggal 29 Mei, yaitu 4 hari setelah itu, 30 Mei hingga 2 Juni 2020, data peramalan menduga dengan tepat atau sesuai dengan data yang sebenarnya. Namun, data peramalan tersebut memiliki fluktuasi atau naik turun yang berbeda dengan data aktual. Dari hasil pendugaan dapat kita simpulkan bahwa analisis pendugaan yang dilakukan mendekati data yang sebenarnya. Baiklah, sekian analisis pendugaan parameter dan pemeriksaan diagnostik dari data kasus harian coronavirus disease 19 di Provinsi Sumatera Barat. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Dan apabila terdapat saran ataupun komentar, bisa langsung di komen di kolom komentar di bawah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.